Pencitraan pemimpin yang suka marah-marah. Oke teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, terkait dengan pemimpin yang etika, attitude, yang kesehariannya emosional tinggi, yang suka marah-marah, menurut Pak Yanto selaku konsultan politik, itu seperti apa Pak ya? Iya, Mas Yuki, kalau pemimpin yang suka marah-marah itu adalah bagian dari karakter kepemimpinan seseorang. Itu bisa, pola kepemimpinan seseorang juga bisa, tapi macam-macam. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau dia marah-marah itu tidak sesuai dengan konteks, berlebihan, atau orang cenderung melihatnya sebagai bagian dari tindakan pencitraan dia. Pemimpin yang marah-marah mungkin kalau dari perspektif pencitraan dia berharap orang akan menilai dia bahwa dia pemimpin yang peduli. Dia akan dinilai sebagai pemimpin yang bekerja keras. Dia ingin dinilai sebagai pemimpin yang memang betul-betul memiliki komitmen untuk menjalankan tugas dia melayani masyarakat. Nah, cuma memang kalau rasa marah itu, anger itu tidak di manage dengan baik, itu nanti dia akan berlebihan, akan bersifat berlebihan, sehingga orang menilainya bisa bermacam-macam, ya cenderung negatif, bahkan bisa menjadi bahan olok-olok orang. Ini yang harusnya perlu dicermati bagi seorang pemimpin di abad digital sekarang. Mungkin ketika dia marah-marah, ada orang yang merekam dengan kamera dan menyebarkannya sehingga menjadi viral. Dan ini tentu sangat merugikan buat pemimpin itu sendiri. Jadi kalau kita memang punya karakter yang mudah tersulut, sumbu pendek, gitu, ekspresif, saya pikir kita harus lebih bisa menjaga diri, membatasi diri kalau sedang dalam suasana formal. Apalagi kalau misalnya marah-marahnya sama rakyat atau marah-marahnya sama staf yang jauh di bawah dia, yang tentu antara superioritas dengan inferioritasnya terlalu tinggi jauhnya. Bagi kita yang menonton, kalau ada pemimpin yang marah-marah seperti itu, tentu ini adalah semacam sakit jiwa megalomania begitu, Mas Yuki. Jadi kalau sudah terlalu jauh gitu, level tertinggi dengan level yang paling bawah, pemimpin nggak perlu marah-marah seperti itu. Jadi pemimpin justru menunjukkan rasa bijak, rasa peduli, apalagi kalau misalnya dia sedang menghadapi rakyat atau masyarakat, Mas Yuki. Pak, bukannya kita ketahui bersama Pak, untuk seseorang oke lah kita mencalonkan diri ataupun apa Pak, itu kan ada surat lampiran dari psikiater Pak tentang kejiwaan seseorang, tentang psikologi seseorang. Kok tiba-tiba setelah jadi mereka emosi cepat tersulut gitu Pak. Sementara kan apa untuk rekomendasi tersebut gitu Pak? Ya, masalah kejiwaan itu Mas Yuki, memang ada rekomendasi, ada syarat-syarat apabila seseorang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin. Nah, kejiwaan ini kan susah dilihat Mas Yuki, walaupun bisa diperiksa oleh psikolog, oleh psikiater dan macam-macam itu. Tapi kita saja melihat pemimpin yang secara fisik sudah miring-miring, sudah mau rubuh, tiup-tiup angin aja tumbang, masih bisa lolos untuk mencalonkan diri Mas Yuki. Artinya syarat-syarat itu kita harus memaknai bahwa di Indonesia itu syarat-syarat itu masih bersifat formalitas. Bahkan mungkin yang satu-satunya kasus syarat untuk jadi menteri waktu calon menteri kesehatan di zaman Pak SBY yang akhirnya tidak jadi dilantik dengan alasan kesehatan. Tapi kemudian akhirnya setelah rezim berganti malah dilantik. Yang orang mempertanyakan mengapa kemarin ada alasan kesehatan, sekarang apakah sudah sembuh, semacam itu. Jadi yang namanya rekomendasi syarat administrasi untuk level di Indonesia itu masih sifatnya formalitas Mas Yuki. Jadi kita tidak bisa terlalu berharap dari prosedur-prosedur menyaring pemimpin, dari kesehatan jiwanya, kesehatan fisiknya. Kita harus lebih melihat perilaku sehari-harinya, track recordnya, jejak digitalnya. Itu yang harus diamati oleh rakyat apabila mereka melihat ada proses pencalonan untuk memilih seorang pemimpin Mas Yuki. Pak, kedepannya Pak, untuk seorang pemimpin yang temperamen, kemudian
pemimpin yang ego, kemudian pemimpin yang mau menang sendiri, Pak. Nah, menurut Bapak, Pak, selaku pengamat politik, Pak, ada saran dan kritik, Pak, buat para pemimpin-pemimpin ini, Pak? Ya, saya lebih melihat, Mas Yuki, bahwa kemarahan seorang pejabat di Indonesia di ruang publik itu lebih banyak diniatkan untuk pencitraan. Jadi dia ingin tampil bahwa dia peduli, bahwa dia tidak senang dengan tindakan-tindakan semena-mena anak buahnya, atau tindakan korup anak buahnya, atau tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh anak buahnya. Sehingga itu di-frame menunjukkan bahwa dia marah dengan tindakan-tindakan atau sikap-sikap negatif. Sehingga dia ingin menunjukkan kepada orang-orang, merefering pada dirinya bahwa dia adalah orang yang positif, orang yang anti hal-hal yang tidak baik. Itu yang lebih banyak terjadi di Indonesia. Tapi di beberapa daerah juga, Mas Yuki, ada pemimpin-pemimpin daerah itu justru marah-marahnya memang betul-betul marah pada rakyat. Dia tidak menyadari bahwa ketika dia marah sama rakyat, ada yang merekam, ada yang mendokumentasikan, sehingga orang melihat betapa dia sangat melecehkan sosok rakyat yang dia hadapi. Nah, saya pikir kalau ada pemimpin-pemimpin ya, terutama di daerah-daerah itu, yang sampai merendahkan rakyatnya, pemilihnya, karena rakyatnya misalnya menghadapi persoalan yang tidak selesai-selesai, atau rakyatnya menagih janji-janji pada saat dia kampanye, kemudian direspon dengan marah-marah, dengan mata melotot, bahkan ada yang sambil dari mobil turun mau mengajak berkelahi dengan rakyatnya. Ada salah satu bupati di Indonesia yang bersikap seperti itu. Dan saya pikir kalau ini terjadi, itu sebaiknya hapus sajalah kehidupan politiknya, jangan lagi rakyat memberi kesempatan lagi kepada orang-orang seperti ini. Karena bukan apa-apa kalau sama rakyat saja dia menunjukkan kekuasaannya, sama rakyat saja dia mau merendahkan rakyatnya sendiri, saya pikir dia belum lepas dari karakter feodal di republik ini. Dan kalau karakter feodal itu masih dimunculkan, Mas Yuki, tentu kepemimpinannya atau lingkungan tempat dia bekerja itu juga feodal. Akan banyak seremoni-seremoni, protokol-protokol, kemana-mana dia akan dikawal oleh pengawal-pengawal itu, oleh patwal itu, for riders. Dan saya pikir tidak asik kalau kita punya pemimpin seperti itu. Untuk menunjukkan kegagahannya dia dikawal-kawal, kemudian ketemu rakyat yang komplain atau protes pada dirinya, dia marah-marah dan menuding, bahkan mungkin saya tembak kamu, kan seperti itu. Nggak bagus gitu loh dilihat sama rakyat. Padahal sebenarnya kalau dia ketemu rakyat yang sama-sama sumbu pendek, kan nggak bagus juga gitu dilihatnya. Walaupun mungkin rakyat ini akan mengalami banyak kesulitan kalau sampai dia berhadapan dengan pemimpin yang memang sama-sama sumbu pendek, tapi citra pemimpin itu sendiri pasti sudah hancur karena dia tidak mencintai rakyatnya dan tidak memiliki welas asih sama misalnya bawahannya atau rakyatnya, seperti itu, Mas. Pak, terkait dengan kepemimpinan seseorang, Pak, yang pasti kan setiap pemimpin itu kan ada pemimpin yang paling atas lagi, Pak. Apakah pemimpin itu ketika tegaskan kepada bawahannya sehingga tidak menegur pimpinan atau bawahannya marah-marah, menurut Bapak apa pemimpinan kita selama ini tidak tegas gitu, Pak? Iya, Mas Yuki. Jadi ketegasan seorang pemimpin harusnya dilihat dari bagaimana dia mengambil keputusan, bukan bagaimana mengekspresikan rasa marahnya kepada staf dan bawahannya ataupun kepada rakyat. Ketika dia mengambil keputusan yang tegas, kita tahu bahwa dia punya karakter, dia pemimpin yang tangguh, dan dia sebagai pemimpin yang tidak mudah digampangkan gitu. Tidak mudah dibohongi, tidak mudah dipermainkan, tidak mudah dipuji-puji oleh bawahan maupun rakyatnya. Rasa marah itu kalau kita sudah memiliki kekuasaan, apalagi kekuasaan kita besar dan kekuasaan kita tinggi, itu sama sekali tidak ada artinya kalau ketegasan kita dalam mengambil kebijakan, melakukan kebijaksanaan di ruang-ruang publik, saya rasa rakyat bisa menilai bahwa itu hanya kompensasi kefrustasian dia dalam menjalankan organisasinya atau pemerintahan dia. Jadi marah-marah bisa juga rakyat menilai dia frustasi. Nah, kalau sampai seperti ini, tambah lagi kan citra dia semakin buruk dan semakin buruk, Mas Yuki. Pak, ini sedikit tips
dan trik dari Pak Yanto Pak terkait dengan pejabat yang ketika menjabat dia marah-marah Pak. Kemudian setelah tidak menjabat mereka kan pasti ada power syndrome gitu Pak, ketakutan untuk selama ini dihormati. Ada nggak Pak trik-trik buat Pak Yanto ke depannya buat pejabat-pejabat kita yang sering marah-marah itu Pak? Ya, kalau saya berharap bahwa pejabat-pejabat ini menyadari bahwa rasa marah itu tidak menguntungkan apapun. Drama, ya, tampilan-tampilan yang dibungkus, dikemas untuk menunjukkan bahwa dia peduli, itu tidak memberi efek pencitraan yang secara positif itu kelihatan banyak, lebih banyak negatifnya. Jadi sebaiknya hindari ekspresi atau tindakan marah-marah di ruang publik. Karena mengambil simpati dengan marah-marah itu tidak menyelesaikan persoalan. Memang mungkin sebagian rakyat menganggap, wah keren, dia bisa memarahi si A, si B, si C. Cuma masalahnya tindakan selanjutnya apa? Jadi pencitraan dengan menggunakan variabel ekspresi di ruang publik secara berlebihan itu lebih banyak merugikan yang bersangkutan daripada menguntungkan buat yang bersangkutan. Dalam sejarah kepemimpinan Republik kita, Mas Yuki, rata-rata pemimpin yang mendapat simpati rakyat yang dikenang sebagai pemimpin yang baik, walaupun mungkin kenyataannya dia tidak baik-baik amat, tapi tetap dikenang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang penuh welas asih, banyak senyum, merangkul, ramah kepada rakyatnya. Jadi nggak akan pernah kalau kita mengatakan bahwa wah, ingat nggak gubernur kita dulu, wah, sukanya marah-marah, itu gubernur keren. Jarang orang ngomong seperti itu, Mas Yuki. Untuk ini Pak, terkait dengan rekomendasi dari boleh dibilang ketika mencalonkan seorang pemimpin, ada rekomendasi terkait dengan psikologi ataupun terkait dengan psikiater gitu Pak. Kedepannya Pak untuk lembaga-lembaga ataupun untuk pelaksana ini Pak, ada masukan nggak Pak buat? Iya, sederhana aja Mas Yuki. Setiap pemimpin itu dipanel, setiap calon pemimpin itu dipanelkan, kemudian tugasnya adalah merespon para panelis ada orang yang bertanya kepada para calon pemimpin ini, tokoh-tokoh atau akademisi atau preman jawara sekalipun dengan bahasa-bahasa kasar, bisa nggak mereka merespon dengan baik apa yang menjadi tudingan-tudingan dalam proses fit and proper test itu. Jadi fit and proper test jangan hanya ada di sebuah ruangan yang formal beradab, tapi juga ciptakan sebuah lingkungan situasi bagaimana calon-calon pemimpin ini menghadapi rakyat yang gelisah, rakyat yang marah, rakyat yang bawel, rakyat banyak tuntutan, dan di situ kita hadirkan karakter-karakter rakyat yang memang yang bisa meletup, memancing orang menjadi marah. Mengukurnya di situ aja, nggak perlu rekomendasi psikiater, psikolog atau apa, diuji aja di situ. Dan biasanya rata-rata kalau dia menganggap diri dia besar, dia tetap terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan, dalam tanda petik merendahkan dia. Jadi saya pikir kalau misalnya mau mencari pemimpin yang bagus, proses fit and proper test juga harus melewati ujian-ujian seperti itu, Mas Yuki. Terima kasih Pak Yanto atas penjelasannya terkait dengan pemimpin yang suka marah-marah. Mudah-mudahan di Indonesia tidak lagi terjadi pemimpin yang emosional. Terima kasih Pak Yanto. Oke teman-teman Citra Indonesia, demikianlah penjelasan tadi terkait dengan pemimpin yang suka marah-marah terkait dengan pencitraan. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa tetap kunjungi kami di website konsultanpolitik.com, komen, like, and share.